pengganti produk apa, Mas? Ini tadi habis yang mati tadi lo belum. Maaf. Suaranya putus-putus dah. Kenapa kok harus memproduksi pengganti produk impor? Ya, putus-putus banget. Kenapa kok pengganti produk impor? Tujuannya apa? Oh ya udah. Tujuannya apa kok harus memproduksi barang substitusi impor? Iya, supaya kita nggak ngimpor lagi kan. Kalau kita ngimpor kan devisa juga bisa berkurang kan, penerimaan uang kita semakin berkurang, malah kita yang membeli. Tapi kalau kita memperbanyak ekspor kan banyak pemasukan buat Indonesia, tapi kalau kita ngimpor, kita yang beli, justru keluar duitnya. Seperti itu. Makanya kalau bisa diusahakan kita bisa memproduksi barang yang supaya kita nggak mengimpor lagi, jadi kan bisa bersaing. Nah ini juga untuk bisa membuka lapangan kerja baru. Kalau kita punya perusahaan baru atau kita punya proyek baru kan otomatis membutuhkan tenaga kerja, ya kan. Nah tenaga kerja baru memperkerjakan tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran sama memanfaatkan bahan baku lokal. Kalau bisa bahan bakunya yang bisa dicari di Indo ya pakai dari situ. Itu manfaat dari adanya proyek. Nah, kesalahan yang sering dilakukan ketika membuat proyek itu pelaksanaan proyek yang secara ekonomis tidak layak. Di sini maksudnya proyek ini sebenarnya nggak bisa menghasilkan profit misalnya di kedepannya. Nah, itu sering. Jadi maksudnya orang-orang salah perhitungan. Misalnya mau buka usaha misalnya restoran. Nah, restoran tapi biaya yang dikeluarkan untuk bikin masakan sama biaya sewa tempat misalnya itu sangat tinggi, tapi kita jualnya misalnya harganya rendah. Nah kan nggak bisa nutup biaya yang kita keluarkan. Nah itu maksudnya di situ secara ekonomis tidak layak karena tidak bisa menghasilkan keuntungan. Walaupun misalnya tujuan kita bukan keuntungan, tapi kan tetap kayak yang saya tadi bilang, tetap harus ada laba yang kita dapat. Untuk apa? Untuk tetap supaya perusahaan ini bisa berjalan. Kalau misalnya kita defisit terus, mana bisa jalan? Paling nggak lama, mungkin setengah bulan sudah tutup ya toh. Makanya itu juga harus diperhitungkan yang benar yang masak, jadi jangan sampai salah. Terus kegagalan menciptakan kondisi ekonomi yang tepat itu juga tadi sama. Terus terlalu memaksakan dilaksanakannya pembangunan suatu jenis industri baru, misalnya industrinya sebenarnya nggak cocok dengan kondisi Indonesia tapi dipaksakan. Nah kan sama aja, baik nggak bisa terlaksana. Jadi harus dilihat dulu situasi kondisi lingkungan untuk memadai enggak atau gimana. Nah misalnya infrastruktur itu juga, kalau misalnya kondisinya belum baik di pedesaan yang susah dijangkau, itu kan nggak belum bisa dilaksanakan. Jadi harus benar-benar tahu kondisi saat yang tepat seperti apa, kapan melakukannya, dengan biaya seperti apa, itu harus benar-benar diperhitungkan. Kalau enggak nanti percuma, nggak bakalan bertahan lama bisnis. Mentok-mentok 1 tahun sudah tutup, ya kan? Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak?
Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Belum. Belum, saya lanjutkan. Jadi ini kaitan SKP dengan manajemen dan ketidakpastian. Kalau SKP itu bisa untuk merencanakan. Jadi perencanaan perusahaan ke depan itu seperti apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, atau apa yang tidak boleh dilakukan. Saya itu untuk perencanaan. Jadi kan studi kelayakan bisnis ini dia untuk istilahnya juga meramal ke depan itu, bukannya kita mau jadi peramal ya, maksudnya kan tetap walaupun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kan kira-kira bisa diperkirakan. Misalnya dengan kondisi pangsa pasar yang sekarang masyarakat sangat senang menggunakan yang namanya smartphone. Kira-kira smartphone ini bertahan berapa lama? Terus ke depan itu kira-kira apa yang dibutuhkan lagi? Kan pasti apalagi yang namanya teknologi itu sangat cepat perubahannya. Sadar nggak? Misalnya di Taiwan handphone atau laptop itu serinya cepet banget ganti-ganti yang baru. Nah itu harus diproyeksikan, kira-kira kita masih bisa nggak melakukan hal tersebut. Maksudnya apa yang harus diinovasi, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita tawarkan supaya konsumen tetap suka sama bisnis kita. Nah itu dari situ bisa ketahuan nantinya. Karena kalau SKB ini dia nggak hanya lihat dari dalam perusahaan aja, tapi juga melihat dari perbandingan perusahaan lain seperti apa, pesaing seperti apa, terus kondisi lingkungan seperti apa, jadi semua. Terus untuk pengorganisasian dan pengadaan staff, nah itu juga kan, kalau misalnya kita perusahaan baru atau mau bikin bisnis unit baru, kira-kira kita butuh karyawan yang seperti apa, yang cocok. Misalnya kayak perusahaan di tempat yang suami saya kerja itu kan perusahaan induknya itu di Jakarta. Dia itu aslinya di bidang chemical. Nah tapi dia di sini yang di tempatnya perusahaan suami saya kerja itu dia fokus ke pembuatan krimer. Nah walaupun awalnya misalnya perusahaan induknya fokusnya ke kimia, tapi dia kan bisa melebarkan usaha, maksudnya tambah bisnis unit baru. Nah untuk membuka bisnis unit baru ini, kira-kira siapa orang yang cocok untuk pegang? Kan pasti dicari, apalagi kalau untuk untuk top manajemen eksekutif, maksudnya yang high class mulai GM sampai CEO atau CFO atau apapun yang kedudukannya tinggi, itu kan pasti dicari orang-orang yang sudah berpengalaman, ya kan. Biasanya mungkin dia nyomot dari perusahaan lain, atau mungkin dari perusahaan induk itu ada orang-orang yang berpotensi yang sudah berpengalaman ditaruh di sana. Nah itu kan juga bisa. Jadi dengan adanya studi kelayakan itu kita bisa tahu siapa orang-orang yang pas yang bisa menduduki tempat di bisnis baru kita. Atau juga misalnya butuh karyawan baru berapa banyak, nah itu kan bisa diproyeksikan. Terus ini juga untuk pengarahan maksudnya itu tadi, setelah kita merencanakan kan berarti kita kan harus mengikuti arah perusahaan ini mau menujunya kemana. Nah pengawasan itu apakah sudah sesuai belum dengan perencanaan yang kita lakukan. Terus kaitan SKP dengan ketidakpastian. Nah itu tadi, walaupun kita sudah meramalkan atau membuat proyeksi tapi kan tetap yang namanya future atau masa depan, keadaan dia yang akan datang kan kita nggak tahu. Jadi kan pasti ada hal-hal yang mungkin di luar rencana kita terjadi. Nah itu gimana kira-kira